ini judul yang akan saya ambil adalah mentaati perintahnya. Masih dalam tema seorang pejuang. Seorang pejuang itu pasti akan tunduk. Seorang pejuang itu pasti akan taat kepada komandannya. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, prajurit, tentara, bahkan satpam sekalipun, ya, karena saya kerja juga ada satpam. Ketika saya panggil satpam, Pak, selalu kata yang dipakai pertama kali adalah siap. Bagaimana keadaan lingkungan kerja? Siap, Pak, aman. Jadi seorang prajurit, seorang pejuang selalu berkata siap. Karena bagaimanapun keadaan, apapun kondisinya, seorang pejuang memang harus siap. Katakan amin. Apakah Bapak Ibu seorang pejuang? Siap, kami adalah seorang pejuang. Bapak Ibu belum siap. Lupa terus ya, Bapak Ibu sebulan sekali lupa ya. Apakah Bapak Ibu seorang pejuang? Siap, kami adalah seorang pejuang. Ya, 75%. Ayo Bapak Ibu, pejuang itu semangat terus gitu ya. Karena hidup kita ini peperangan. Kita harus siap, kita harus waspada. Alkitab mencatat, selalu berkata, berjaga-jaga, waspadalah. Karena itu yang kita hadapi hari ini. Amin. Apakah Bapak Ibu seorang pejuang? Siap, kami adalah seorang pejuang. Lumayanlah 80%. Oke, saya akan membatasi tema saya ini karena ketaatan yang saya akan kupas. Saya tidak akan mengupas ketaatan tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Bapak Ibu akan menemukan banyak tokoh-tokoh Alkitab yang begitu luar biasa. Ada Yehezkiel, ada Nuh, ada Abraham. Tapi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama belajar kepada Yesus sendiri. Ketika saya coba pelajari, ketaatan Yesus itu sebuah ketaatan yang sangat luar biasa, di mana ketaatan Yesus tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Itu sebabnya saya memfokuskan kepada ketaatan Yesus dan kepada ayat yang akan kita baca sama-sama di Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Saya membatasi ketaatan hanya pada Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Bapak Ibu boleh simak di depan, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kenapa ayat ini begitu spesial? Kenapa ayat ini mengandung sebuah ketaatan yang berbeda dengan tokoh lain? Karena di sini Yesus mengajar kita bicara tentang ketaatan yang totalitas, ketaatan yang konsisten,
ketaatan yang tanpa syarat. Dan saya belum menemukan tokoh lain yang memenuhi ketiga kriteria ini. Ayo kita akan sama-sama bedah ayat ini satu persatu. Yang pertama, kenapa Yesus dikatakan taat? Menurut Filipi 2, Yesus taat karena tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Bapak Ibu pernah nggak bayangkan Yesus yang notabene adalah anak Allah tinggal di surga, dia harus menanggalkan keistimewaan sebagai seorang anak Allah, turun ke dunia. Alkitab mencatat dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Artinya apa? Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia. Itu statusnya bumi langit, statusnya sangat jauh berbeda, dan tidak ada fasilitas apapun yang dipakai oleh Yesus sebagai anak Allah ketika dia ada di bumi. Dia benar-benar menjadi sama seperti kita. Di TV pernah ada program acara tukar nasib. Anak orang kaya bertukar menjadi anak orang miskin. Ya karena ini acara, mereka pasti bisa menikmati. Toh kenyataannya aku kaya. Walaupun hidup miskin, tidur di gubuk, makan nasi liwet plus ikan asin, dia bisa nikmati. Kenapa? Di syuting, masuk TV. Tapi ini sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Salah satu contoh bahwa dia telah mengosongkan dirinya dan tidak mempertahankan hak kesetaraan dengan Allah. Apa salah satu contohnya? Dia kaya tetapi menjadi miskin. Kaya tapi rela menjadi miskin supaya dengan kemiskinannya kita menjadi kaya. Ini salah satu bentuk pengosongan diri Kristus dalam dunia. Coba cek lagi waktu Yesus lahir. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir hari ini belum pernah ada yang lahir di kandang yang hina. Minimal Bapak Ibu lahir di rumah, walaupun nggak ke dokter, paling tidak dukun bayi. Kalau saya ngalami, saya tinggal di kampung, waktu saya lahir nggak ke dokter, dukun bayi. Bukan bidan, dukun bayi. Orang tua yang ngerti proses kelahiran, itu aja. Itu saya. Yesus enggak. Dia tinggalkan atribut kealahannya, Allah yang maha kaya, maha besar. Enggak ada. Dia tanggalkan itu. Dia lahir di kandang yang hina, hanya terbungkus dengan kain lampin. Alkitab berkata, dunia menolak, Losmen Hotel menolak dengan alasan penuh. Kenapa? Karena dia melihat Maria dan Yusuf hanya mengendarai seekor gelegar. Coba kalau naik onta. Naik onta kalau sekarang naik Mercy. Disambut oleh dunia, tapi Yesus ditolak. Bapak Ibu pernah
Sekali Yesus ditanyai tentang pajak untuk bayar, Yesus nggak pernah pegang uang. Semiskin-miskinnya Bapak Ibu, coba dicek di dompetnya pasti banyak duitnya. Yesus nggak pernah bawa duit. Makanya Bapak Ibu kalau sering beri seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta. Mau seperti Yesus? Mau Bapak Ibu nggak punya duit? Siapa yang mau seperti Yesus? Nggak ada ya? Karena Bapak Ibu mau duit masih ada. Yesus tidak pernah pegang uang ketika dia harus bayar pajak. Nggak ada dompetnya. Apa yang dilakukan? Karena ketaatannya, dia berkata kepada murid, kamu mancing ke danau, nanti ikan pertama yang kamu dapat, buka mulutnya, dan kamu akan menemukan 4 keping dirham. Ambil uang itu, bayar untuk aku dan bayar untuk dirimu. Dan itu terjadi. Yesus tahu apapun yang ada di bumi ini, termasuk Yesus tahu apa yang ada di dompetmu hari ini. Berapa jumlahnya isinya, Yesus tahu persis. Makanya kalau kolektor nggak dimasukin, alasan nggak punya uang, Yesus tahu. Itu kemahakuasaan Tuhan. Dan ketika dia praktek melayani, saya belum menemukan ada egosentrisme untuk menggunakan keilahiannya untuk memuaskan, walaupun dalam konteks pelayanan tidak pernah ditemukan. Waktu Yesus melayani 5.000 orang dari pagi sampai malam, tidak ada satupun yang bergeming. Semua fokus melihat perkataan Yesus, melihat mujizat Yesus, mendengarkan pengajarannya, sampai mereka lupa bahwa mereka belum makan. Yesus berbelas kasihan, muncul rasa belas kasihan, dan dia berkata kepada muridnya untuk mengasih mereka makan. Yesus punya duit? Tidak punya duit. Yesus hanya berkata, apa yang ada padamu? Guru, di sini ada seorang anak kecil hanya membawa 5 roti kecil dan 2 ekor ikan kecil. Mana cukup guru untuk makan 5.000 orang laki-laki saja, belum perempuan. Padahal perempuan banyak juga makannya. Iya kan? Enggak ada. Tapi Yesus selalu bekerja dan bertindak dari apa yang ada. Anak kecil itu membawa korban. Yesus terima korban itu. Dia angkat 5 roti dan 2 ekor ikan itu. Dia mengucap syukur. Dia memberkati. Dia memecah-mecah. 5.000 orang makan dengan kenyang. Dan masing-masing sampai sisa 12 keranjang. Siapa yang bawa 12 keranjang pulang? Yesus? Tidak. Seorang pemimpin, seorang tokoh yang selalu memikirkan kebutuhan orang lain, dan dia tidak pernah mementingkan kepentingannya sendiri. Bahkan Yesus pernah berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk menyandarkan kepalanya. Artinya apa? Yesus miskin. Kenapa banyak orang ikut kepingin menjadi orang Kristen? Supaya diberkati, supaya makmur. Yesus tidak mengajarkan itu. Yesus sendiri nggak pernah menikmati fasilitas sebagai anak Allah. Dia benar-benar taat
untuk turun ke bumi, mengosongkan dirinya dan menjadi seorang hamba, benar-benar dipraktekkan. Yang kedua, Yesus berkuasa, tetapi tidak pernah menggunakan kekuasaannya untuk memuaskan hasrat ego. Dulu, sebelum saya masuk sekolah Alkitab, saya begitu luar biasa menggebu-gebu kalau mencintai firman Tuhan. Kadang-kadang saya komplain, Tuhan, kenapa ya Engkau kan Allah? Kenapa Engkau tidak menunjukkan keilahianmu, kuasamu, mujizatmu dinyatakan ketika Engkau disalib? Saya tuh membayangkan, pernah saya membayangkan ketika Yesus disalib, orang-orang mengolok-olok, orang-orang mengejek dia. Kemudian Yesus tahu-tahu ketika disalib, pakunya jatuh. Ting. Ting. Paku kaki. Ting. Kemudian Yesus lompat. Ya. Saya itu pernah bayangkan kayak gitu. Supaya apa? Supaya orang tahu Yesus itu Tuhan. Supaya orang tahu Yesus itu Allah yang mengalahkan kuasa maut. Tapi kenapa harus dia mati dengan cara itu? Itu pikiran saya. Dan tahu pikiran saya ini, kalau ada Yesus waktu itu, dia akan berkata, hai iblis, nyata engkau di hadapan. Betul. Petrus ngalami itu. Orang-orang yang berusaha menyayangi Yesus supaya Yesus tidak mati, Yesus tidak disalib. Justru orang seperti itu dikatakan, hai iblis. Luar biasa. Ini salah satu bentuk ketaatan Yesus. Dia nggak mau. Kalau dia mau, dia bisa. Waktu Yesus ditangkap di Getsemani, dia berkata, siapa yang engkau cari? Aku mencari Yesus, orang Nazaret. Dan Yesus berkata apa? Akulah dia. Dia hanya ngomong, akulah dia. Orang yang mendengar langsung roboh. Yesus gak berkata, datang api dari langit membakar engkau. Kalau dia ngomong, kebakar dia. Selesai. Tapi kalau Yesus melakukan itu, Yesus sedang dikendalikan oleh egonya. Dia tidak mau melakukan itu. Dia benar-benar merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya. Persis sama seperti kita manusia yang seolah-olah seperti domba yang keluh. Ini bentuk ketaatan Tuhan. Yang kedua, masih yang pertama, maaf. Artinya harga ketaatan Yesus apa? Yesus memutuskan untuk taat dan melakukan kehendak Allah dan tidak peduli apapun dan berapapun harganya. Ini ketaatan. Harus ada harga yang dibayar dan Yesus lakukan itu. Dia menyerahkan milik, dia menjadi hamba, dia menjadi miskin. Itu harga yang harus dibayar. Ketaatan itu mahal harga. Yang kedua, masih dalam Filipi 2. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri. Jadi ketaatan Yesus yang kedua adalah dia taat untuk merendahkan diri. Artinya apa? Bapak Ibu coba cek perjalanan Yesus ketika ada di bumi. Yesus banyak dihina, tetapi ia tidak pernah merasa terhina. Katakan amin. Yesus banyak disakiti, tetapi dia tidak merasa tersakiti. Katakan. Yang kencang, katakan. Yesus sangat direndahkan, tapi ia tidak merasa direndahkan. Katakan. Mau taat seperti Yesus?
Mau taat seperti Yesus? Amin gimana? Singgung dikit aja ngambek. Orang nggak merasa nyakiti aja merasa tersakiti. Ngeri kan kita? Kita nggak nyakiti, tapi kita merasa tersakiti. Ngeri kan? Yesus disakiti, jelas disakiti, tapi dia tidak merasa tersakiti. Kalau kita tidak disakiti, tapi merasa disakiti. Kita nggak dihina, tapi merasa terhina. Balik-balik. Ayat yang sangat memberkati saya. Yesus sangat direndahkan, tetapi ia tidak merasa direndahkan. Kenapa? Karena ia memutuskan meletakkan dirinya di posisi terendah. Makanya dia menyerupakan dirinya menjadi seorang hamba. Bahkan hamba, konteks ini adalah doulos. Doulos itu kasta terendah yang tidak dihargai, budak. Kalau saya mengilustrasikan, Yesus ambil posisi terendah. Apakah segini rendah? Relatif. Segini rendah? Relatif. Tapi Yesus mengambil posisi terendah. Artinya apa? Yesus berada di posisi sini, Bapak Ibu. Sama seperti karpet. Sama seperti keset. Yang hari ini karpet saya injek-injek. Yesus ambil posisi ini, karpet, keset. Bapak Ibu di depan ada keset. Setiap orang masuk ibadah, keset itu. Yesus mau jadi keset. Semua orang membersihin sepatunya, keset. Yesus mau jadi keset. Kenapa? Dia memutuskan untuk merendahkan dirinya sampai menjadi doulos. Mau terhina? Ya enggak. Wong tahu aku mau jadi keset. Fungsinya keset diinjek-injek. Yesus itu diinjek-injek. Tetapi dia ambil keputusan untuk tidak kepahitan dan sakit hati. Anda, sang saya, seringkali diremehkan dikit, tersinggung. Diremehkan sedikit, ngambek. Diremehkan sedikit, ngajak musuhan. Diremehkan sedikit, nggak mau ngobrol sama orang lain. Kenapa? Anda sedang mengambil posisi yang tertinggi. Kalau Anda direndahkan, berarti Anda merasa ada orang yang berada di posisi lebih tinggi dari Anda. Anda nggak mau, berarti Anda tidak mau merendahkan diri. Orang yang merendahkan diri, diapa-apain pun dia tetap rendah diri. Ini ketaatan Yesus yang sangat luar biasa. Apa harga yang dibayar oleh Yesus? Yesus membayar harganya dengan hinaan, disakiti, direndahkan. Untuk taat saja harganya mahal amat. Makanya banyak orang Kristen yang nggak bisa taat. Betul. Saya sendiri harus akui, ketaatan saya bukan ketaatan totalitas. Saya harus akui. Contohnya sepele. Ketaatan saya adalah ketaatan semu. Contoh, Bapak Ibu pernah naik mobil, jalan sepi, kadang-kadang lewat jalur busway. Saya enggak pernah lewat jalur busway selama ada polisi. Enggak pernah deh. Jujur, saya ngomong jujur. Selama ada polisi di jalur itu, saya enggak pernah lewat. Ada saya. Ada polisi. Itu ketaatan yang semu. Itu saudara
you see? Saya jujur, saya bertobat. Kalau dari mesin TV kadang-kadang sore macet itu, sebelah kan ada jalur busway. Rafael, di sini ada polisi kan di sini? Nggak ada apa, aman dong, aman, lewat kan? Saya udah ngajari nggak bener. Itu saya sedang mengajari anak saya kepada ketaatan yang semu. Kekristenan banyak. Saya nggak pernah ikut doa hari kamu. Pak ya, kadang-kadang maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa hadir doa. Nggak tahu apa reaksi Bapak Ibu yang ikut doa. Puji Tuhan Pak, saya nggak datang. Berarti hari ini kami izin. Ada yang begitu? Bertobat. Itu ketaatan sempurna. Banyak orang beribadah. Alkitab berkata, tetapi dia mengingkari kekuatan ibadah. Karena ibadah dasarnya sungkan. Diteleponi sama Bapak Gembala, kalau gak datang 2 minggu ditelepon, ditanyain. Makanya ada karena sungkan. Itu semua ibadah Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu ibadah yang sejati, kata karena hatimu penuh dengan kerinduan. Siapapun yang khotbah, lucu gak lucu, tegas gak tegas, terima itu sebagai kebenaran. Karena orang yang bicara seperti saya itu penyampai. Esensinya adalah firman itu sendiri. Kalau Bapak Ibu lihatnya pengkhotbahnya, yakin semua. Kalau kepingin khotbahnya yang lucu, cari itu komedian ngomong. Lucu pasti terpingkal-pingkal sampai mulus. Karena banyak orang yang mencari sesuatu yang beda. Bukan kekuatan firman yang mengubah. Kalau mau hanya tertawa, cari itu pelawak-pelawak. Datang aja, cari. TV itu banyak pelawak-pelawak lucu, ikutin saja. Yang ketiga, ketaatan Yesus yang ketiga adalah taat sampai mati. Aneh nggak? Ketaatan Yesus adalah taat sampai mati. Artinya bukan sekedar taat. Makanya saya mencoba cari konteks Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya cari bahasa Yunaninya tapi nggak ketemu. Saya mau belajar bahasa Yunaninya tapi nggak ngerti. Bahasa Inggris saya nggak ngerti apa Yunani. Tapi karena Alkitab yang saya pakai adalah Alkitab bahasa Indonesia, saya coba cari bahasa Indonesia. Jangan salahkan orang yang suka pakai bahasa Indonesia, jangan suka disalahkan. Kalau Bapak Ibu suka nyalakan orang yang pakai Alkitab bahasa Indonesia, Bapak Ibu harus pakai Alkitab zaman aslinya, Ibrani atau Yunani, saya jamin. Bengong, nggak ngerti. Nah, kata taat sampai mati, kata sampai artinya apa? Ini keren banget. Kata sampai berbicara taat sampai, artinya taat mencapai. Taat artinya terlaksana. Taat hingga. Itu bicara ketaatan itu kita lakukan karena ada satu tujuan besar. Dan tujuan itu merupakan visi Bapa yang ditaruh di dalam diri Kristus.
Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya akan dia tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Jadi visi Bapa, setiap orang itu tidak binasa. Amin. Setiap orang akan memperoleh hidup yang kekal. Mana mungkin, tidak mungkin. Tapi ada caranya. Caranya yaitu Allah mengaruniakan anak. Dengan cara apa? Anaknya harus mati. Makanya taat sampai mati. Bicara sampai itu mencapai. Ada tujuan yang ingin dicapai. Keren loh bahasa Indonesia ternyata. Yang lebih keren lagi, bahkan, nah, dalam kamus, bahkan artinya kata penghubung untuk menyatakan penguatan. Jadi kata bahkan itu menunjuk kata mati tadi. Jadi Yesus mati bukan sekedar mati biasa. Kematian Yesus lebih dari kematian normal. Kenapa? Itu bisa dicatat di Alkitab. Alkitab mencatat taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Artinya apa? Salib itu bicara tentang hukuman paling kecil. Salib bicara tentang hukuman yang paling hina. Artinya Yesus mati itu dalam kehinaan. Mati saja masih merendahkan diri. Keren. Yesus mati saja itu masih merendahkan diri. Dia gak mau mati biasa, benar mau mati yang lebih lagi. Yaitu apa? Salib. Itu keren. Makanya kenapa saya tidak mengambil Nuh dalam khotbah saya hari ini. Saya ngambil Yesus. Karena saya menemukan Nuh dalam perjalanan hidupnya banyak juga ketidaktaatan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk belajar keteladanan Yesus. Ketaatan yang harus dibayar dengan harga yang mahal. Bahkan perhatikan, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ada hal yang menarik. Coba Yohanes 10 ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Saya pernah berpikir, gara-gara orang Yahudi Yesus mati. Saya pernah berpikir kuasa maut merenggut nyawa Yesus. Tetapi ayat ini berkata, Yesus sendiri yang ngomong, Yesus sendiri yang berbicara. Perhatikan, tidak seorang pun mengambil nyawaku dari diriku, tetapi melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Artinya ketika Yesus mati, kuasa maut tidak merenggut. Kuasa kematian tidak mengambil nyawa Yesus, tapi Yesus menyerahkan. Artinya nyawa Yesus ada dalam pengendalian Yesus yang punya kuasa. Itu sebabnya dia berani berkata, aku berkuasa memberikannya, aku pun berkuasa mengambilnya kembali. Ingat, ketika Yesus mati, dia memberikan nyawa. 3 hari kemudian, berarti Yesus punya kuasa mengambilnya kembali. Makanya minggu pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Dia punya kuasa untuk mengambil nyawanya kembali. Ini kedahsyatan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yesus bukan mati konyol. Oleh kehendak Bapa,
Dia menyerahkan nyawanya. Kenapa? Karena dia taat. Dia totalitas. Dia konsisten. Dan ketaatannya tanpa syarat. Yang kedua, Yesus pernah berkata demikian. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Artinya, dengan kesadaran penuh, Yesus tahu dia lahir untuk mati. Dengan kesadaran penuh dan dengan ketaatan penuh, dia menyadari dia memberikan nyawanya untuk penebusan dosa bagi banyak orang dengan kesadaran sendiri. Yang ketiga, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Artinya apa? Tidak direnggut, tapi Bapa menyerahkan. Kematian banyak orang, itu nyawanya diambil. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Umum seperti itu. Tapi Yesus tidak. Dia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa." Dan saya menemukan ada tokoh lain yang seperti ini, yaitu Stefanus. Stefanus mati bukan direnggut oleh kuasa maut, tapi Stefanus mati karena dia menyerahkan rohnya ke dalam tangan Tuhan. Ketika dia mau dirajam batu oleh banyak orang, dia berkata, "Ya Bapa, kuserahkan roh." Dan saat dia berkata demikian, orang-orang merajam dia dengan batu, orang itu mati. Saya yakin kematian Stefanus bukan karena dirajam batu. Kematian Stefanus itu karena dia menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Berikutnya, jadi harga ketaatan Yesus yang terakhir yang harus dibayar itu adalah nyawanya sendiri. Ketaatan dibayar dengan nyawanya sendiri. Coba Bapak Ibu cek ketaatanmu sama Tuhan. Harga apa yang sudah kau bayar untuk ketaatan? Ini Yesus mengatakan terakhir. Saya hari ini pas. Nah, ini ketaatan Yesus versus ketaatan kita. Ketaatan Yesus satu, totalitas, konsisten, dan tanpa syarat. Sementara ketaatan kita, tadi saya sudah jawab, informasikan di awal, semu terlihat taat. Taat kalau ada pemimpin, taat kalau ada otoritas di atasnya, taat. Itu semu. Yang kedua, ketaatan kita pada umumnya adalah ketaatan yang inkonsisten. Biasanya ketaatan seperti ini itu saat cinta mula-mula atau saat rekomitmen. Seperti lagu yang kemarin, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Ketika nyanyi itu seolah-olah lagu kita itu menggetarkan surga. Aku ambil keputusan untuk mengikut Yesus. Aku ambil keputusan bahwa salib di depan dan dunia di belakang. Itu saat kita cinta mula-mula. Pada Alkitab berkata, kalau engkau mengikut aku, engkau harus menyangkali dirimu, memikul salib dan mengikut aku. Artinya ikut Yesus tidak gampang.
Anda harus menyangkali diri. Keinginan mata, keinginan tubuh, keangkuhan hidup disangkal kalau kita percaya Tuhan. Susah Pak Teguh, betul susah. Kita saja kali lihat perempuan cantik, mata kita melihat senang. Lihat perempuan cantik, wow. Dilihat dosa, enggak dilihat barang bagus. Betul kan? Itu yang terjadi, tidak gampang. Makanya komitmen, konsisten, persis seperti Yesus. Inkonsisten yang kedua, mudi, angin-anginan. Lagi senang ponsel, push, akan rajin. Kalau lagi on fire, ibadah, push, tidak ada yang bolong, rajin. Tiba-tiba hilang. Minggu pertama hilang, kedua hilang, ketiga hilang, keempat hilang, kelima muncul lagi. Itu mudi, angin-anginan. Baik begitu. Dan yang terakhir, ketaatan kita itu seringkali ketaatan yang bersyarat. Apa saja ketaatan yang bersyarat? Benefit, motif. Ada motif manfaat. Profit oriented, ada motif dapat keuntungan. Apa itu banyak? Orang pindah-pindah gereja, itu tujuannya cari keuntungan. Yang diincar gereja gede, jemaatnya banyak. Kenapa? Karena dia agen asuransi. Cari jemaat, pendekatan, nego, deal, dapat banyak anggota. Seluruh GBD kasih persaudaraan, jadi pengikut asuransi, sampai semuanya jadi anggota. Setelah mentok, keluarlah dia, cari lagi gereja B, gereja yang potensial, cari lagi, begitu seterusnya. Banyak orang-orang Kristen seperti ini. Sekarang diaktifkan lagi PKS, dikasih absensi Pak Ibu. Pak Ibu, saya absen. Kalau bisa saya absen satu-satu. Nanti saya usul ke Pak Yer. Seminggu penuh tidak bolos ke gereja, dapat voucher 200.000. Ntar saya usulin, satu bulan dapat 200.000. Saya percaya bulan kedua kas gereja kosong. Kenapa? Karena jemaat antusias, jemaat termotivasi. Kenapa? Karena dapat voucher 200.000, lumayan buat belanja dapur. Boleh baca dicat, dipraktekkan untuk sebulan jadi tes. Berapa? Kas gereja kosong. Apakah ketaatan Bapak Ibu karena profit oriented? Karena ada sesuatu yang menguntungkan dirimu? Yesus kasih teladan, ketaatannya tidak bersyarat. Gereja nggak pernah kasih apapun.
Gereja nggak pernah ngasih manfaat apapun. Aku akan setia sama Tuhan. Banyak gereja gede, pelayan-pelayan Tuhan diuntungkan karena ada benefit. Tiap tahun sekali diajak pergi Labuan Bajo. Taat, setia, loyal, 3 tahun umroh. Mau nggak umroh kan? Umrohnya ke Israel. Apakah itu yang memotivasi pelayan-pelayan Tuhan untuk tetap eksis? Kalau katakan itu iya, Anda sedang taat bersyarat. Yesus menjadi sebuah teladan yang sangat luar biasa. Dia merendahkan dirinya, dia mengosongkan dirinya, dia taat sampai mati, dan dia tidak mengambil keuntungan apapun. Tujuan yang dicapai agar saudara dan saya menikmati kekekalan, tidak binasa. Saudara saya bertumbuh terus menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, apakah hari ini Bapak Ibu mau taat kepada perintah yang setuju oleh Anda? Jangan terpaksa, jangan terpaksa, jangan terpaksa. Yang sungguh-sungguh taat. Orang yang taat, ketika dia mengambil keputusan untuk setia kepada janji Tuhan, dia harus bayar harga. Pertanyaannya, apakah Anda siap untuk bayar harga? Gampang kan? Memang yang bilang ikut Yesus gampang ya? Itu sebabnya jauh-jauh hari Yesus berkata, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saya tidak menakut-nakuti. Kekristenan, Kristen dan Katolik hari ini masih mayoritas. Tapi apakah nanti Anda dipilih? Ketaatan saudara terhadap perintah-perintahnya itu yang menentukan. Amin. Kita akan tunduk kepala. Jemaat masih tunduk. Kita mau berdoa bersama-sama bahwa sebuah ketaatan itu tidaklah mudah. Ada harga yang harus dibayar. Dan ketika Bapak Ibu memutuskan untuk taat, artinya Bapak Ibu harus siap untuk membayar harganya, berapapun dan apapun yang harus Bapak Ibu bayar. Kita nyanyikan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Saya tidak tahu apa yang seringkali Bapak Ibu renungkan setiap hari. Saya pernah ngalamin setiap hari yang